Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IPTV Edukasi untuk Indonesia. Pada kali ini kami kembali untuk kesekian kalinya bersama beberapa atau dua narasumber yang akan memantik diskusi kita ke depan terkait dengan dinamika politik di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu saya ingin sebutkan narsum kita adalah Bapak Swadi Idris Amir selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia. Selamat malam, Kak Kanda. Selamat malam, Dinda. Selamat malam. Dan ada Dr. Ridwan Pawalang SHI selaku akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat malam. Malam. Ya, ini Kak Kanda ini sangat menarik ini dinamika politik kita di Sulawesi Selatan. Ya, sudah menjadi perbincangan hangat juga terutama di media sosial. Pertama ada isu Rusdi Mase, kemudian ada isu Raker ya, Partai Golkar untuk menentukan Musda. Untuk menentukan siapa yang akan memimpin ketua DPD Golkar di Sulawesi Selatan. Tapi ini yang menarik ini, Rusdi Mase yang diisukan akan hengkan dari Partai Nasdem, partai yang dia besarkan dari yang tidak terlalu bagaimana memiliki bargaining khususnya di Sulawesi Selatan, sehingga menjadi partai yang di 2019 kalau tidak salah mau menduduki posisi kedua dan kemarin mengambil alih ketua DPRD di DPRD Sulawesi Selatan. Apa sebenarnya ini yang menurut pembacaan saya ke Pak Dir dulu, sehingga sosok Rusdi Mase mau pindah ke PSI. Lagi-lagi soal PSI. Kemarin juga ada Pak Jokowi diisukan akan menjadi ketua PSI. Sepertinya nih PSI lagi seksi sekali ini sebagai partai politik. Seperti apa pembacaan Pak Dir? Terima kasih, Dinda. Muhammad Ridwan Saleh atau yang biasa saya panggil Dinda Rido. Siap. SIP MSI ya. Magister Ilmu Politik ya. Kalau salah. Sains. Sains ya. Sains. Dinda Dr. Ridwan Pawalang SHI. Sahabat saya, Dinda saya ini sekaligus sahabat saya yang senantiasa berdialog, senantiasa bersama berdialog, berdiskusi untuk mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan. Memang isu Pak RMS ingin pindah ke PSI itu kontroversi. Ada yang mengatakan itu tidak mungkin, ada yang membenarkan bahwa isu itu kemungkinan besar akan terbukti akan pindah. Kita tahu Pak RMS ini tokoh yang kalau di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori tokoh yang sangat hebat, karena di tangan dia Nasdem menjadi pemenang pemilu mengalahkan Golkar di 2024 kemarin. 2024 kemarin di Sulawesi Selatan, dan menambah kursi DPR RI dari 4 menjadi 5. Di mana dulu hanya Golkar yang bisa seperti itu di Sulawesi Selatan. Dominasi Golkar diambil alih oleh Nasdem di tangan RMS. Lalu tiba-tiba muncul isu bahwa dia akan meninggalkan Nasdem, partai yang dibesarkan oleh RMS. Kalau dikatakan Nasdem membesarkan RMS, saya kurang setuju. Karena RMS dimanapun dia bisa sukses. Kenapa? Karena dia adalah sosok seorang yang memiliki jiwa petarung dalam dunia politik yang sangat tinggi, sehingga didukung finansial yang kuat. Biar juga jiwa petarung tinggi kalau finansial lemah, begitu kali dokter ya. Tidak mungkin juga kita bisa berbuat terlalu jauh kan seperti itu. Tapi dia punya jiwa petarung dan punya kekuatan finansial untuk mendukung itu. Nah, Jadi fighter and finance. Finance ya. Tetapi tentu FF bukan VIP. Ya. tokoh Sulsel itu Dinda Rido, Siap. Dinda Doktor, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, dia tidak peduli itu dengan hal-hal yang bahagia sebelumnya. Kita tahu beliau tidak lagi menjabat atau dicopot dari jabatannya sebagai ketua OKK DPP Partai Nasdem. Istrinya pun
tidak lagi menjabat, kalau tidak, mudah-mudahan saya tidak salah ya, sebagai wakil bendahara di pusat. Sekarang menjadi pertanyaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para elit-elit partai politik, ada apa? Kenapa beliau yang berprestasi di Sulawesi Selatan justru malah dievaluasi di pusat? Ini kan pertanyaan publik. Tetapi ya itu kan domain Partai Nasdem. Kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Tentu salah satu alasan penyegaran. Tetapi bagi RMS, baik itu penyegaran atau apapun, pasti akan meninggalkan kekecewaan. Karena seharusnya kerja kerasnya di Sulawesi Selatan diapresiasi secara nasional, tapi justru malah tidak diapresiasi dan cenderung dilupakan prestasi itu. Sehingga ketika isu bahwa dia akan pindah, itu cukup seksi dibicarakan karena potensi itu bisa saja terbukti benar. Adapun ketika misalnya isu itu terbukti benar, tentu menurut kajian kami, saya selaku direktur PTIP atau analis dari PT Indeks Politik Indonesia melihat bahwa Pak RMS ini butuh jaminan keamanan berpolitik. Ketika di Nasdem dia merasa bahwa keamanan berpolitik itu sudah tidak Nyaman lagi gitu. terjamin, tidak nyaman, maka memang tidak menutup kemungkinan dia akan mencari tempat yang lebih nyaman dan lebih aman dalam berpolitik. Karena di dunia politik itu seorang politisi yang jiwanya petarung juga harus mengantisipasi hal-hal yang dia tidak inginkan. Tentu kenyamanan dan keamanan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki jiwa fighter, jiwa-jiwa petarung di Sulawesi Selatan. Dan tentu RMS selaku tokoh yang fighter, petarung, juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan. Walaupun di Nasdem dibaratkan dia sudah berada pada puncak kesuksesannya di Nasdem, ketika Nasdem tidak menggaransi kenyamanan dan keamanan untuk jangka panjang, saya yakin potensi dia untuk pindah itu bisa terbukti. Walaupun orang mengatakan, bodohnya itu, dia kan sudah besarkan Nasdem menggunakan biaya yang besar. Tetapi bagi sosok seorang RMS yang memiliki jiwa petarung yang tinggi, dia tidak peduli terkait persoalan finansial dan lain-lain yang habis itu. Karena bagi dia, keamanan dan kenyamanan pasti akan menjadi prioritas dia. Soal itu. Karena di Republik ini tidak menutup kemungkinan orang mau berprestasi bagaimanapun di dunia politik, potensi dia untuk tidak aman dan tidak nyaman itu terbuka. Dan RMS tentu menjadikan itu sebagai prioritas karena dia mungkin sudah banyak melihat tokoh-tokoh yang hebat di masa lalu kayak Syahrul Yassin Limpo. Iya. Ya kan? Tiba-tiba harus tersandung, yang konon katanya kasusnya dipaksakan gitu dan lebih bla bla bla, walau alam bisawab ya. Tapi setidaknya itu menjadi pembelajaran bagi RMS bahwa Syahrul yang berprestasi di Sulawesi Selatan hingga menjadi menteri juga tidak bisa terjamin nyaman dan aman di Nasdem, apalagi dia yang mungkin masih di bawah level Syahrul. Sehingga ketika dia melirik PSI, karena PSI ini masih ada pengaruh besar Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo dengan jaringannya membuat tingkat kenyamanan dan keamanan ke depan di partai ini bisa lebih terasa dan lebih terjaga ke Pak RMS. Dan ini mungkin menurut saya, kajian saya ya, alasan beliau kalau meninggalkan Nasdem. Gitu ya. Karena faktor kenyamanan dan keamanan pasti akan mendominasi alasan dia untuk pindah di partai Nasdem ke PSI. Dan kenyamanan dan keamanan itu penting, terutama kenyamanan karena tentu kita ketika berprestasi dan kemudian malah tidak depresiasi secara pusat, ya tentu akan melahirkan ketidaknyamanan. Ya kan? Dan ketika kita tidak diapresiasi dan malah dievaluasi, ya maka berpotensi tidak menjamin juga keamanan ke depan. Betul tidak, Dokter? Iya. Sehingga alasan-alasan ini menurut saya cukup untuk Pak RMS akhirnya memutuskan untuk pindah, dan suka atau tidak suka
pasti dia akan bersedih meninggalkan Nasdem, tapi demi kenyamanan dan keamanan dia akan tinggalkan ketika Nasdem tidak menjamin lagi keamanan dan kenyamanan ke depan untuk sosok seorang Bapak RMS. Apalagi sekarang istrinya sudah menjabat sebagai Sebagai wakil gubernur. wakil gubernur, tentu dia juga harus memikirkan istrinya dalam arti kata kenyamanan dan keamanan istrinya, bukan hanya dirinya, tetapi juga istrinya yang sudah menjabat sebagai wakil gubernur. Itu barangkali dari saya. Siap. Dinda Jadi, Ridho. lebih tepatnya bisa disebut political survival ya bagi Pak Rusdi ini ya. Bahwa pindah partai itu bukan berarti terdesak ya, Iya. tapi pindah partai bisa jadi untuk membuka ruang untuk lebih bebas lagi ya. Betul. Kalau Pak Dr. Ridwan seperti apa analisanya terkait fenomena ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Warahmatullahi IPTV wabarakatuh. yang sangat berbahagia. Tentu kalau kita menganalisis dinamika terkini politik Sulawesi Selatan, ya berkaitan dengan isu ya tanda tanya RMS hengkang dari Nasdem ke PSI, saya membaca ini tidak lepas dari konstelasi kontestasi Pilpres 2024. Kita tahu bahwa Nasdem adalah pengusung dari Anies. capres yang belum menang kemarin, dan hari ini tentu Nasdem tidak terlalu itu berdampak pada posisinya hari ini di pemerintahan. Nasdem ini menurut saya ya mirip-mirip dengan Golkar, agak sulit dia di luar kekuasaan. DNA-nya seperti itu. Ada? DNA-nya mungkin seperti itu. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa Bang Surya, Bang SP ini ya, Surya Paloh ini kan rekam jejak politiknya dari Golkar, ya kan? Nah karena itu kenyamanannya, istilah Pak Dir tadi, kenyamanan beliau di lingkaran kekuasaan itu belum bisa ditinggalkan oleh Nasdem. Itu satu. Di sisi lain saya kira ya tentu saja bahwa mungkin RMS ini punya obsesi, punya ambisi yang bisa saja tidak bisa lagi dipenuhi, diakomodir di Nasdem. Ya, tidak kita bisa membaca bahwa tidak ada namanya atau diresapel dari jajaran struktural DPP itu bukan tanpa pertimbangan. Tentu pertimbangannya adalah pertama mungkin membuka peluang untuk hengkang. Apakah ini juga adalah sesuatu yang disengaja dalam rangka memberikan kenyamanan, ya toh, dengan berbagai fasilitas yang ada, atau istilah Fadir dengan istilah keamanan, ya kan? Itu juga, ya tentu mereka lebih tahu. Tetapi memang secara umum kultur politik Indonesia butuh keamanan. Butuh keamanan. Butuh keamanan. Butuh keamanan. Malah keamanan ini berdampak pada kenyamanan. Bukan kenyamanan berdampak ke keamanan. Ya. Karena keamanan. Kalau aman pasti nyaman. Nyaman belum tentu Nah, Nyaman belum tentu aman ya. kita memiliki obsesi dan punya daya fighter dan finance kalau tidak ada pengamanan, sekuritnya begitu. Itu nggak ada apa-apanya. Begitu, Mas Hos. Nah, karena itu saya kira kita bersepakat malam ini bahwa aman dan nyaman itu dibutuhkan. Sekalipun kita punya daya faktor dan finance, kalau tidak aman itu nggak dilirik, Pak. Nah, RMS hari ini tentu beliau berpikir tentang gerbongnya. Saya istilahkan Pak RMS ini ketua kelas, Pak. Iya. Sebagai ketua kelas punya insting dan punya jangkauan berpikir ke depan. Betul? Maksudnya gini loh. Nasdem boleh ditinggal. Betul? Nasdem boleh ditinggal. Tetapi person, figur-figur beliau baik di eksekutif maupun di legislatif di Sulsel ini kan begitu banyak. Ya. Dan ini adalah file, ya, faktor-faktornya dan memiliki capital atau finance. Nah ini membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Ada baik itu pada sisi bagaimana
berkomunikasi, lobby anggaran, program ke daerah maupun dimensi-dimensi lain. Nah, apalagi pada sisi ketua DPR Sulsel, DPRD Sulsel, Ibu Wagub dan seterusnya. Ke bawah ini kan ada beberapa di kabupaten ini yang ketua DPR dari Nasdem, ya. Dan bupatinya saya kira agak banyak di Sulsel ini. Bupati. Dominan kalau Ya, daerah. bupati. Ini membutuhkan keamanan dalam rangka kenyamanan. Nah, karena itu saya kira sesuai apa ya, bolehlah saya mungkin hari ini berasumsi kepada pemerintah, mohon Pak RMS mendengari dan Bang SP bahwa ini adalah bagian dari kesengajaan. Ada kesengajaan dalam politik itu adalah sesuatu yang dibolehkan, Lumrah. lumrah. Ada bahwa kosong, mutapa, resabel dan seterusnya, ya itu adalah bagian dari kesengajaan yang mempertimbangkan pada bagaimana kader-kader fighter dan apa ya yang memiliki finance ini itu bisa memperoleh keamanan dalam rangka kenyamanan untuk semua. Saya kira seperti itu. Kenyamanan dan keamanannya. Jadi dua yang mesti digaris bawah ini ya, kenyamanan dan keamanan. Ada analisis tambahan terkait ini? Iya, jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi kan memang begini, PSI walaupun partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, tetapi rekam jejak kelompok-kelompok yang mendirikan partai ini itu adalah bagian dari gerbong penguasa 10 tahun Bapak Jokowi. Joko Widodo. Dan Bapak Joko Widodo hari ini punya kesanggupan menciptakan keamanan dalam rangka kenyamanan bagi setiap figur yang ingin mencari keamanan untuk kenyamanan. Karena biar bagaimanapun selain Gibran itu adalah wapres, Jokowi mantan presiden 2 periode, dan yang menjabat di kabinet itu ya bisa dikatakan 40% itu masih orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Masih banyak proksinya Jokowi dalamnya. Masih banyak. Karena tidak ada juga alasan Pak Prabowo tidak menggunakan mereka, karena mereka orang-orang kapabel di bidangnya masing-masing dan punya pengalaman. Kan Prabowo membutuhkan orang-orang yang punya kapasitas dan pengalaman, kan seperti itu. Nah, sehingga memang ketika kita berbicara tentang kenyamanan dan keamanan, sangat rasional ketika PSI itu menjadi Wadah. Nah, ada yang bertanya, kenapa tidak ke partai besar? Ya. Ya di partai besar ya sudah punya tokoh semua, ya kan? Sehingga jauh lebih bernilai ini RMS ketika di PSI karena dia bisa membangun simbiosis mutualisme. PSI menggaransi keamanan dan kenyamanan bagi RMS. RMS menjadikan PSI minimal 50% dari prestasi Nasdem itu dia bisa torehkan di periode awal dia memimpin Nasdem. Kalau jadi dia pindah, dan menurut kajian saya memang potensi dia pindah lebih besar dibanding bertahan di Nasdem. Karena itu tadi faktor keamanan untuk kenyamanan seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme. Iya, seperti itu. RMS mampu mendongkrak mungkin elektabilitas PSI ya. Bisa menjadi bagian politik rebranding bagi PSI itu sendiri ya. Oke, saya menyobrang sedikit ke Musda Golkar ini. Ini sepertinya Musda Golkar ini sudah mulai mengerucut ini. Kalau tidak salah sudah ada 2 kandidat yang mulai hangat dibicarakan. Iya. Dan seperti apa kira-kira dinamika Musda Golkar ini ke depan menurut pembacaan saya ini kakak diri ini? Menarik memang. Golkar kita tahu partai yang memang sangat penuh dengan dinamika, dan dalam setiap musda atau perebutan kekuasaan atau ketua di Sulawesi Selatan itu pasti diwarnai dengan dinamika politik yang sangat kencang. Kita tahu Pak Api baru terpilih jadi wali kota, tetapi dia sudah bertekad untuk merebut ketua DPD 1. Api tentu punya alasan. Secara pribadi, dia punya ambisi untuk memperkuat posisinya di internal Partai Golkar dalam hal kebijakan, ya seperti itu. Dalam hal dukungan politik, itu lumrah bagi seorang wali kota terpilih yang menjabat. Tetapi yang kedua, tidak mungkin Api ngotot mau merebut Golkar
kalau tidak punya impact atau sasaran ke 29. Kalau dikatakan mempertahankan jabatannya sebagai wali kota tanpa DPD 1 pun, ya bisa aman. Tinggal memperbaiki kinerja kan, Ya. sebagai wali kota. Bagaimana tidak? Betul tidak? Betul. Tetapi tentu bukan hanya itu. Ingat bahwa 2029 ada potensi ya, ini belum pasti ya, tapi ada potensi pemilihan gubernur itu lewat DPRD provinsi. Hanya wali kota dan bupati yang pemilihan langsung sebagai bagian dari hak prerogatif otonomi daerah yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya pensaliman ketika pilkada serentak di tingkat kabupaten kota itu diganggu terhadap demokrasi. Dan menurut saya Prabowo akan meninggalkan jejak yang buruk bagi demokrasi ketika dia paksakan ke DPR kabupaten dan kota. Tetapi gubernur itu sangat rasional ketika dipertimbangkan itu dipilih oleh DPR. Karena memang kosnya sangat besar, sementara gubernur itu tidak punya wilayah. Ya. Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Gubernur cuma wakil pemerintah di daerah ya. Tetapi tidak bisa juga dan tidak sesuai juga dengan demokrasi kalau ditunjuk langsung oleh presiden. Maka memang jalan tengahnya DPR. sistem demokrasi ini dibagi secara proporsional sesuai kebutuhan. Ada yang dipilih oleh DPR dalam hal ini gubernur, dan ada yang dipilih oleh rakyat dalam hal ini bupati dan wali kota dan presiden. Harga mati ini tidak boleh tidak dipilih oleh rakyat, tetapi gubernur boleh dipilih oleh DPR. Menurut pendapat saya, selaku analis politik dari PT IPI, PT Indeks Politik Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, terkait misalnya API tokoh yang sangat manusiawi ketika memimpikan jadi gubernur, tetapi menurut saya rugilah kalau baru satu periode. Kalau dipaksakan maju calon gubernur di 2029, menurut saya lebih afdal kalau dia 2 periode dulu jadi wali kota kan. Tetapi ingat, di sekitar API itu banyak elit-elit, banyak tokoh yang memiliki kapasitas untuk maju di Pilgub 2029. Apalagi saya garis bawah ya, apalagi kalau Sudirman sudah tidak menjabat lagi atau sudah berakhir masa jabatannya, artinya terbuka persaingan sehat ya. Ketika terbuka persaingan sehat dan dipilih oleh DPR, maka Golkar adalah partai yang berpengalaman untuk memenangkan pertarungan melalui DPR. Ingat, saya ulangi, Golkar partai yang berpengalaman dalam memenangkan pertarungan di DPR selama ini di era Orde Baru atau demokrasi, di era masih DPR yang memilih kan, seperti itu. Sehingga orang-orang yang ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan bertarung di Pilgub, dalam hal ini ada beberapa nama yang sangat potensi. Kita sebut saja Pak Erwin Aksa, ya kan? Atau Pak Api itu sendiri, ya kan? Walaupun ini masih asumsi, karena tidak ada sedikit pun pernyataan dari mereka kan, seperti itu. Tetapi ketika kita berada pada jalur partai politik, maka untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur itu sah-sah saja. Justru malah untuk apa kita berpolitik kalau tidak ada sasaran? Ngapain kan, buang waktu, buang energi kan. Jadi ketika misalnya API atau Pak Erwin atau siapapun yang melihat potensi Golkar dikendarai untuk pertarungan Pilgub melalui DPR itu, saya pikir sangat wajar saja. Nah, sehingga API memang kelihatan sangat bersemangat dan antusias ingin memenangkan pertarungan merebut kepemimpinan di wilayah Sulsel. Walaupun Topan Pawe selaku anggota DPR RI yang memiliki kedekatan dengan elit-elit juga di pusat, juga pasti tidak akan tinggal diam, pasti dia bekerja. Tetapi ingat, biar kita dekat juga dengan pusat. Kalau mayoritas DPD 2 misalnya kurang mendukung, itu juga bisa mempengaruhi pilihan elit pusat. Tetapi ingat, di partai politik itu ya ketua umum jadi penentu segala-galanya, sehingga pertarungan ini akan diwarnai siapa yang bisa mempengaruhi ketua umum. Ingat, ketua umum kita itu kader Kahmi, kader HMI Kahmi kan. Pak JK ini ya sesepuh, ya kan. Pak Aksa ini sesepuh, bisa dikatakan ini adalah kader dari Pak JK juga ini. Bahlil kan, ketua umum. Sehingga, dan ingat Bahlil dengan Erwin juga punya kedekatan dengan HIPMI, HMI, ya seperti itu. Sehingga
API punya alasan untuk bersemangat merebut kepemimpinan karena itu tadi, jaringan yang dekat dengan beliau memiliki potensi untuk membantu dia di pusat. Tetapi Pak Topan Pawe selaku anggota DPR RI juga punya jaringan untuk bisa masuk, karena Ketua DPD 1 saat ini posisinya itu membuka akses dia untuk sering bertemu dengan Ketua Umum. Nah, tentu Ketua Umum akan mempertimbangkan dampak positif dan mudaratnya partai ke depan. Apalagi selain mereka berdua, kita tidak bisa juga mengabaikan sosok seorang Adnan Fricita, Ilham Arif Sirajudin yang tentu masih berharap juga ada ruang dia untuk bersaing. Tetapi menurut kajian saya, yang paling memungkinkan bersaing memang adalah Pak Api dengan Pak Topan Pawe ya. Topan Pawe. Ya. Sehingga saya kecenderungan melihat memang kedua tokoh ini bisa mendominasi, lebih unggul dalam wilayah pertarungan merebut DPD 1 dibanding Pak Adnan. Tetapi Pak Adnan bukan berarti tertutup peluangnya ya, tetap terbuka. Tapi dari segi akses jaringan, lebih kuat akses jaringan dari API dengan mengandalkan tadi yang saya sebutkan tokoh-tokoh di sekelilingnya, yang notabene adalah tokoh itu adalah orang dekatnya, Ya. ipar, paman, ya kan, mertua kan. Tapi Pak Topan Pawe juga selaku anggota DPR RI memiliki akses untuk bisa bertemu dengan Pak Bahlil dan memberikan alasan-alasan dia untuk tetap dipertahankan. Seperti itu barangkali. Ya, saya ke Iya. Pak Dr. Ridwan ini. Pak Dir sempat menyinggung persoalan Adnan ya. Jauh-jauh hari kemarin Pak Adnan itu masih santer disebut-sebut masuk dalam orbit kandidat-kandidat ini, dan hari ini semakin mengerucut. Ada nggak analisis lain terkait saya tidak mau menyebutnya Adnan terdepak keluar di orbit kontestasi di Musda Golkar ini? Ada nggak analisis lainnya gitu? Oke, baik. Soal Musda Golkar ini kan Musda yang selalu hangat dan menjadi magnet bagi publik untuk menarik perhatian. Mengapa? Karena Golkar punya kader yang banyak, punya figur-figur ya potensial ya, baik mantan kepala daerah, anggota DPR baik di provinsi maupun DPR RI. Tetapi memang saya kira kalau kita sedikit memantik nama Adnan IEL ini, itu kan paling tidak kita melihat pada ambisinya beliau ini apa. Memimpin partai politik itu ya kita mau berkuasa. Apakah kita yang langsung eksekutornya atau kita adalah sutradarnya, ya, kingmakernya, gitu. Nah, Pak Adnan kalau tetap maju, atau sekiranya maju untuk kemudian bertarung dan memenangkan, tentu menatap Pilgub 2030 ya, serentak. Apakah ini melalui DPR melalui DPR provinsi atau masih pemilihan langsung ke bawah? Itu belum, karena ini kan baru sebatas wacana di DPR. Tapi perbincangannya sudah sampai sana. Nah, itu Pak Adnan. Ketika Pak Adnan kemudian menghentikan langkahnya untuk kemudian maju, ya, menargetkan mengambil posisi ketua DPD 1 Golkar, tentu beliau, asumsi saya ya, kepercayaan saya, beliau tidak punya obsesi ke sana dengan berbagai argumentasi. Argumentasi pertama adalah ketika Ibu Bupati Goa memenangkan terpilih menjadi ketua DPW PAN Sulsel, itu kan santer diberitakan bahwa beliau memproyeksikan diri untuk Pilgub 2030. Padil ya? Ya, apakah beliau atau ada sosok di balik beliau? Nah, artinya ini geopolitik yang sama. Geopolitik yang sama. Kalau hanya modal partai politik, kita bukan DPR, ya, bukan legislator,
bukan eksekutif. Kan sebetulnya kultur sulsel dan kultur partai politik itu kan menjadi sebuah pertimbangan yang cukup akut di internal, sebab ini kan berdampak mulai dari popularitas, aksesibilitas sampai kekuatan elektoral. Itu akan berdampak pada posisi yang kita sebutkan tadi itu, legislator atau eksekutif. Nah, menjabat sebagai ketua ketua partai di level provinsi. Nah, kondisi ini saya kira itu akan menjadi kajian tersendiri di internal Pak Adnan nantinya. Nah, sekarang kalau pemberitaan mengerucut pada dua nama ya, Pak TP Topang Pawe dan Pak Munafri ya, ini tentu saja menarik sebab tokoh senior dan tokoh yang saya kira mewakili angkatan muda ya di Golkar. Satu mantan wali kota dan anggota DPR RI, mantan wali kota Parepare dan anggota DPR RI ya. Satunya adalah wali kota Makassar dan ketua DPD 2 Golkar Kota Makassar. Begitu barangkali Pak Dirya. Nah, karena itu potensi ini menarik. Artinya apa? Kalau misalnya ketua-ketua Golkar di daerah ya, DPD 2 Golkar ini adalah bupati atau sekitaran itu atau anggota DPR, kan ada jejarnya, kemudian kesamaan ya ritmenya selama ini. Ada. Nah, ini yang saya kira menjadi sebuah kekuatan buat Pak Api sebagai wali kota Makassar. Selain itu saya kira beliau ini punya jejaring yang disebutkan tadi oleh Pak Dir tadi, bahwa beliau punya paman, punya mertua, punya ipar dan seluruhnya. Selain itu punya jejaring beliau sendiri sebagai seorang wali kota. Nah, itu potensi yang ada. Nah, selain itu saya kira potensinya menjadi magnet dan menjadi pertimbangan pusat dan teman-teman pemilih di luar kota Makassar adalah beliau ini adalah wali kota di ibu kota provinsi. Nah, itu menariknya. Di Sulsel ini kan paling tidak ada dua kutip ya, dan itu bukan ibu kota provinsi. Nah, itu menjadi pertimbangan tersendiri. Artinya kalau kegiatan-kegiatan akan bersantri Makassar, ya saya kira tidak lagi banyak persoalan-persoalan yang berurusan dengan tenis, karena ini adalah tuan rumah. Nah ini, kultur yang lain saya kira yang selalu kita katakan bahwa Golkar ini sangat sulit memberikan atau memandatkan partainya kepada orang yang tidak sedang berada di kekuasaan, baik itu di level nasional, provinsi maupun di kabupaten kota. Yang ketiga, saya katakan bahwa siapapun yang memimpin partai politik tentu dia punya obsesi, punya ambisi untuk naik level. Kalau memimpin partai politik di 3 provinsi tentu mau jadi pimpinan tertinggi di eksekutif di level provinsi, menjadi gubernur. Apakah Pak Api cukup 1 periode di Kota Makassar dan memproyeksikan diri sebagai gubernur dengan asumsi bahwa pemilihan gubernur itu dilakukan melalui DPR provinsi. Nah, dengan itu saya kira ada ancang-ancang dan strategi yang matang untuk kemudian memenangkan pileg. Itu proyeksinya ke sana ya. Itu tentu itu akan digenjot. Dan semua saya kira yang hari ini bupati ya, paling tidak PAN sudah memulai, Pak. Seorang bupati ya di kabupaten tetangga Makassar memimpin ketua partai di level provinsi. Saya kira ini akan menjadi tren di Sulawesi Selatan. Akan menjadi tren dan akan diikuti oleh Golkar. Kalau memang pertimbangan baik voter di DPD luar Makassar ini maupun pertimbangan DPP itu akan menuju ke sana. Dan saya kira sudah ada satu bukti-bukti yang bisa tampilkan. Nah, bagaimana dengan Pak TP? Pak TP sebagai mantan wali kota juga saya kira selain melalui jalur koordinasi kembali ke daerah, saya kira beliau lebih banyak di Jakarta. Kalau memang ini segeranya akan ada kompromi ya, Pak TP mungkin
akan memberikan peluang. Tetapi kalau Pak TP dengan mengintip peluang, apalagi beliau sekarang ada di Komisi 2 apa yang membidangi pemerintahan. Ya. Di meja beliau, di ruangan beliau dibicarakan tentang bagaimana pengesahan perubahan pemilihan langsung ya ke pemilihan melalui DPR oleh pejabat gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi seorang Pak TP. Ya. Ini peluang saya. Ya. Saya yang mengetuk palunya ini. Tentu Pak TP akan masuk. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada Ya. tadi. Bahwa di Golkar tidak bisa dinafikan tentang strong voter figur senior-senior sepupu yang ada di Golkar. Misalnya apakah magnetnya api lebih dominan pada diri Pak JK dan DPP pada umumnya, atau Pak TP ini karena senior punya kedekatan yang panjang dengan Pak JK lebih dominan tarikan magnet politiknya, figurannya dan seterusnya untuk kemudian menjadi ketua DPD dan itu untuk melangkah ke Pilgub Sulsel melalui DPR provinsi. Gitu. Siap, ya. Ya, untuk mempersingkat waktu ini, Ya. silakan disimpulkan ya, Iya. pembahasan kita terkait dua isu yang kita bicarakan pada hari ini. Iya. Silakan Pak Dir. Jadi pertama, PSI memang menjadi partai yang akan menciptakan daya tarik ya dengan sistem yang ditawarkan ke publik, garansi one man one vote, dalam arti kata setiap orang yang bergabung memiliki hak Suara. untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan suara ya. Itu satu seksinya ketika betul itu terjadi ya. Itu pertama. Yang kedua, itu tadi masih bisa menciptakan garansi keamanan dalam rangka kenyamanan. Golkar sendiri menurut saya partai ini sangat penuh dengan dinamika dan saya melihat bahwa potensi mereka juga untuk duduk bersama juga terbuka, di mana Pak TP, Pak Topan Pawe, Pak Api duduk bersama dalam rangka memikirkan Golkar juga cukup terbuka. Cuma memang desakan Pak TP diganti ini juga kan lahir juga dari elit-elit Partai Golkar seperti mantan Ketua DPD 1 Pak Nurdin Halid ya. waktu itu dan koleganya ya seperti itu. Tetapi kan itu namanya dinamika. Dinamika. Dan ketika Pak TP hari ini sebagai ketua atau Golkar di tangannya hari ini ada pada dia, tentu dia punya strategi, dia punya cara untuk mempertahankan itu. Tetapi Api tidak mungkin juga pede maju ketika tidak memiliki akses dan jaringan untuk bisa meyakinkan DPP, sehingga menurut saya antara Api dengan Pak TP ke depan ini memiliki peluang yang sama untuk memimpin Golkar 1, DPD 1, dan juga memiliki ruang untuk mereka bekerja sama dalam arti kata menyatukan visi misi dia untuk membesarkan Golkar. Sangat tergantung model komunikasi mereka dan dibutuhkan juga orang yang menjembatani komunikasi itu terhadap mereka. Seperti itu barangkali. Siap. Terima kasih Pak Dir. Silakan Pak Dr. Ridwan. Baik, kaitan dengan Pak Remes ini, pertama yang saya katakan bahwa tidak mudah bagi Pak Remes untuk membesarkan PSI di Sulsel sebagaimana Iya. Golkar, sebagaimana Nasdem. Mengapa? Karena secara umum partai ini memang adalah partai non parlemen. Loh? Di Sulsel ini pada dimensi-dimensi lain, misalnya gerakan-gerakan anak muda untuk berada di partai politik itu tidak terlalu besar ya dominasinya untuk masuk. Loh? Apalagi menjadi penentu di partai politik. Nah, PS ini kan identik dengan anak muda. Segmentasinya ke Ya, situ. segmentasinya. Anak mudanya ini terlalu muda menurut saya, kan? Anak muda. Ibu Husnia ini kan. Padahal Papi juga kan mengaku anak muda. Maksud saya gini, mungkin dari sisi biologis ya. Kalau mungkin jam terbang, kalau di pusat ini Pak siapa Kaisan sebagai anak mantan wali kota, gubernur dan presiden, iya kan? Itu bagian juga untuk mendesain anak presiden untuk menjadi tokoh. Tetapi di Sulsel ini dinamikanya agak lain. Mungkin dia tidak terlalu menerima juga terlalu tua, terlalu muda juga tidak. Jadi memang tengahan.
memang tengah. Nah, karena itu Pak RMS ini saya katakan tidak terlalu mudah, tidak mudah bagi Pak RMS untuk membesarkan ya. Kalaupun misalnya beliau jadi memimpin menjadi ketua PSI Sulsel, tidak mudah menjadikannya seperti Nasdem. suksesnya Nasdem pusat. Yang kedua, tentu saja faktor modal faktor dan finance, ya tentu saja ini juga hari ini itu tidak bisa dijauhkan dari partai. Loh, hampir semua tokoh-tokoh hari ini yang memiliki kultur bisnis itu punya kedekatan afiliasi dengan partai politik. Entah seperti apa, apakah ini sesuatu yang positif di Indonesia? Tetapi kalau ini tidak positif, ya tentu negatif dalam arti bahwa ini cukup mempengaruhi partai politik. Partai politik ini kan seolah-olah ya menjadi sebuah PT, perseorangan terbatas Pak, atau perseorangan yang dimiliki oleh pihak tertentu. Nah kan gitu kan. Nah karena itu kadang-kadang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Bagaimana supaya partai politik ini bisa pisah dengan kultur-kultur bisnis di perseorangan terbatas. Nah, tadi finance dan faktor dan finance ini yang saya kira ya di kultur Indonesia ini membutuhkan keamanan. Tidak bisa kita nyaman Kalau dalam tidak aman. menjadi politisi, apalagi menjadi bisnis, kalau tidak punya afiliasi partai politik. Yang partai politik itu kalau mau lebih aman, 99% dijamin adalah punya relasi dan dukungan dengan pemerintah atau kekuasaan yang sedang berkuasa. Nah karena itu saya kira Pak RMS pindah, saya ulangi lagi, adalah bagian dari kesengajaan. Iya, dalam rangka faktor dan finance itu bisa aman untuk kenyamanan. Saya kira gitu, Pak. Untuk keamanan dan untuk mendapatkan kenyamanan ya. Saya kira baik, terima kasih luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini yang mendiskusikan persoalan dinamika politik yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang mulai dari isu pindahnya Rusdi Masih dari Nasdem ke PSI dan isu menuju musda Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.